Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video Portopolis Dinamis ini, dalam rangka kegiatan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan analis kebakaran ahli pertama menjadi analis kebakaran ahli muda. Izinkan saya memperkenalkan diri terkait adanya uji kompetensi pemadam kebakaran ahli pertama ke jenjang pemadam kebakaran ahli muda. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syarif, SIP. Saya bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Saat ini saya bertugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran. Pada video ini saya menyampaikan portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama, dan tentunya pada kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana awal saya sebagai pemadam kebakaran hingga saat ini. Pada tahun 1996 saya masuk pemadam kebakaran sebagai pasukan pemadam kebakaran, tepatnya sebagai anggota pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Cibinong. Kemudian pada tahun 2017 saya sebagai komandan regu di Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Cibinong. Kemudian pada tahun 2018 saya pindah tugas sebagai komandan sektor Ciumas. Kemudian pada tahun 2019 saya diangkat menjadi analis kebakaran ahli pertama dan komandan sektor di Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Ciamas. Kemudian di tahun 2022 sampai 2025 saat ini saya dipindah tugaskan sebagai analis kebakaran ahli pertama di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran. Itulah rangkaian jenjang tugas dari mulai pasukan hingga saat ini. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, tugas yang diberikan untuk melengkapi atau bagian daripada tugas untuk melengkapi uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Saya ditugaskan untuk membuat video portofolio dinamis, di mana video portofolio dinamis ini terdiri 3 komponen atau 3 hal. Yang pertama, mendemonstrasikan prosedur koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung, terutama bangunan gedung rendah dan menengah. Jadi dalam video ini nanti akan ada bagaimana dokumentasi dalam rangka koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung. Selanjutnya dalam video ini juga ada tentang bagaimana mendemonstrasikan persyaratan teknis alat pemadam api portable atau APAP. Kemudian untuk mendemonstrasikan penyuluhan dan pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan pembentukan serta pembinaan relawan kebakaran. Nah, di sini ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam video portofolio dinamis ini, baik yang terkait dengan prosedur koordinasi pemeriksaan bangunan gedung. Tentunya dalam pemeriksaan bangunan gedung ini diperlukan koordinasi, baik itu koordinasi internal maupun koordinasi eksternal dengan pihak gedung tersebut, sehingga diperlukan beberapa keterampilan dalam melakukan hal tersebut. Setelah mendapatkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan di satu bangunan gedung, maka langkah selanjutnya adalah yang pertama, 1. Menghubungi pengelola bangunan gedung dan melaksanakan kontrak waktu dan tempat, serta menginformasikan kebutuhan pemeriksaan seperti lokasi meeting, peralatan, dan tim untuk dilaksanakannya pemeriksaan bangunan dan gedung. Sebagai contoh, hal ini saya lakukan dan bisa ditujukan melalui tayangan berikut ini. Halo, Assalamualaikum Pak Tiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, saya juga baik nih Pak. Ada yang bisa kami bantu Pak? Iya, begini Pak. Kebetulan tadi saya sudah kirimkan pesan WA ke Bapak terkait dengan surat tugas yang insya Allah kami akan berkunjung ke gedung Bapak. Insya Allah hari Jumat Pak. Surat tugasnya sudah saya kirimkan juga ke WA Bapak. Nah insya Allah hari Jumat jam 9 pagi kami sudah sampai lokasi. Pak, lalu apa yang perlu disiapkan ya Pak? Oh iya baik Pak. Yang perlu disiapkan yang pertama adalah tim Bapak tentunya, kemudian juga untuk kebutuhan di lapangan termasuk dokumentasi Pak, pemeliharaan program kerja Bapak, kemudian di video-video pengujian itu juga perlu nanti disiapkan ya, seperti itu Pak. Baik Pak, akan kami persiapkan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Tiko. Sampai bertemu besok Pak. Baik Pak, dengan senang hati kami tunggu kedatangannya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, insya Allah kita akan bertemu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah mendapatkan kontrak waktu dengan pihak bangunan gedung, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mempersiapkan berkas, yaitu berkas pemeriksaan tahun sebelumnya, mulai dari berita acara maupun laporan hasil pemeriksaan dan lain sebagainya. Sebagai dasar, adakah perbaikan atau progres terkait dengan berita acara pemeriksaan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga ketika kita akan memasuki ke bangunan gedung, kita sudah mengetahui set plan dan data dari perusahaan tersebut. Kemudian setelah itu kita mempersiapkan berita acara yang sekiranya akan digunakan form berita acara ini. Tentu kita siapkan sesuai dengan kebutuhan pada saat nanti pemeriksaan pada bangunan gedung. Kemudian setelah itu kita juga mempersiapkan peralatan-peralatan untuk melakukan pemeriksaan pada bangunan gedung. Mulai dari anometer untuk mengukur tekanan udara pada ruang tangga atau pengendali asap dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya lux meter untuk mengukur tingkat kecerahan atau tingkat kekuatan cahaya atau lampu penerangannya. Kemudian ada sound level meter untuk mengukur bagaimana alarm berbunyi sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian peralatan penguji seperti smoke detector, kemudian meteran dan juga head test detector. Kemudian juga kita perlu mempersiapkan papan jalan sebagai alas untuk penulis. Kemudian perlengkapan perlindungan diri seperti helm berkacamata, kemudian sarung tangan dan juga kamera untuk pendokumentasian. Setelah itu kita akan ketemu dengan para pengelola bangunan gedung, kepada pengurus dan lain sebagainya. Tentu kita akan menyampaikan maksud dan tujuan sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya dengan membawa surat tugas yang diberikan. Berikut ini adalah video dokumentasi terkait terawal pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan pada bangunan gedung, kemudian didapatkan hasil, maka kita akan memberikan rekomendasi hasil temuan-temuan apa yang terdapat pada saat pengujian ataupun pemeriksaan, dan berikut ini adalah hasil daripada pemeriksaan pada bangunan gedung. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Demikianlah tugas yang pertama, yaitu bagaimana mendemonstrasikan koordinasi kepada pihak bangunan gedung dalam rangka pemeriksaan pada bangunan gedung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan teknis APAP atau alat pemadam api portable. Perlu kita ketahui bahwa alat pemadam api portable terdiri dari dua, yaitu APAR, berikutnya adalah APAP. APAR, apa itu APAR? APAR adalah alat pemadam api ringan di mana beratnya kurang dari 18 kg. Sedangkan APAP adalah alat pemadam api beroda yang memiliki berat dari 18 kg. Tujuan daripada melakukan pemeriksaan alat pemadam api portable ini adalah: 1. Untuk mengupayakan agar APAP atau alat pemadam kebakaran dalam keadaan selalu siap pakai saat diperlukan, karena ini merupakan ujung tombak dari pemadam kebakaran di suatu gedung atau suatu tempat. Yang kedua, untuk mencegah sebelum terjadinya kerusakan yang lebih fatal sehingga dapat mengganggu jalannya operasi. Kemudian adapun pemasangan dan penempatan APAR adalah: 1. Mudah dilihat dan mudah dijangkau, sehingga orang dimanapun berada akan melihat di mana letak APAR. Kemudian ketika mengambil APAR tidak mengalami kesulitan sehingga harus dilakukan pengecekan inspeksi di mana APAR itu berada. 2. Tidak boleh terhalang oleh benda apapun sehingga kita akan menggunakan APAR atau kita mengambil APAR dalam kondisi clear atau tidak ada benda yang menghalanginya pada saat akan menggunakan APAR tersebut. Ketiga, penempatan APAR dengan cara digantung setinggi 120 cm. Letak APAR atau penempatan APAR adalah minimal 15 cm dari bawah, kemudian maksimal 120 cm. 4. Jarak antar APAR dengan jarak satu APAR dengan satu APAR lainnya adalah 15 meter. Menurut Permenaker nomor 4 tahun 1980, maka di setiap 15 meter harus terdapat satu tabung APAR untuk menentukan berapa besarnya. Bapak Ibu bisa dilihat di SNI 180 tahun 2021. Besarnya APAR disesuaikan dengan kebutuhan rating di tiap ruangan tersebut. 5. Harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Apabila mayoritas di area tersebut ada kelas kebakaran A, maka APAR tersebut harus mampu untuk melakukan kebakaran kelas A. Untuk melakukan pemadaman kelas A tersebut atau ketika ada panel listrik, maka harus menggunakan APAR yang mampu memadamkan kebakaran. Untuk kelas C, tidak dibenarkan APAR yang mengganggu atau dapat menemukan perambatan listrik seperti APAR yang mengandung air. 6. Harus tersimpan pada suhu sekitar 44 derajat Celcius sampai 49 derajat Celcius. Tentunya di Indonesia mungkin suhunya masih rentang dengan suhu tersebut. Apabila berada di luar ruangan, maka diperlukan penutup atau pelindung supaya tidak terkena terik secara langsung, supaya kinerja APAR tetap terjaga dengan baik. Kemudian adapun ketika kita melakukan pengecekan terhadap APAR, inspeksi yang harus kita lakukan pertama kali ketika akan digunakan atau setelah dilakukan pengisian ulang ataupun pada saat pemeriksaan rutin, yaitu berikut ini adalah komponen yang harus diperiksa selama inspeksi APAR. Yang pertama, segel dan pin pengaman. Pastikan segel dan pin pengaman tidak rusak atau hilang. Segel yang utuh menunjukkan bahwa APAR belum pernah digunakan atau rusak. 2. Indikator tekanan. Pastikan jarum indikator tekanan APAR berada dalam area hijau. Indikator yang berada di area hijau menandakan bahwa APAR perlu diisi ulang atau diperbaiki.
Kondisi fisik ketiga, kondisi fisik tabung. Pemeriksaan tabung APAR dari karat, penyok, atau kerusakan lainnya. Pastikan label dan instruksi penggunaan masih terbaca dengan jelas. Kerusakan pada tabung dapat mengetahui kinerja APAR. 4. Tanggal kadaluarsa. Periksa tanggal kadaluarsa atau tanggal inspeksi terakhir. Pastikan APAR masih dalam masa layak pakai dan sudah menjalani inspeksi tim. 5. Nozzle dan selang. Pastikan nozzle dan selang tidak tersumbat atau rusak. Nozzle dan selang yang bersih dan utuh, memastikan agar pemadam dapat dikeluarkan media pemadam dapat dikeluarkan dengan lancar. 6. Penanda APAR. Penanda APAR juga perlu dicek rutin. Pastikan tanda tersebut berada pada posisi yang sesuai standar, yaitu sekitar 125 cm dari lantai. Pastikan juga bahwa tanda tersebut masih terlihat dengan jelas dan terhalang dengan benda lain dan tidak terhalang dengan benda lainnya. Dalam melakukan isi ulang APAR perlu dicatat bahwa menurut Permenaker Nomor 4 Tahun 1980, untuk jenis asam soda, busa, dan bahan kimia harus diisi atau direpil 1 tahun 1 kali. Untuk jenis cairan busa yang dicampur terlebih dahulu harus diisi 2 tahun sekali. Untuk jenis tabung gas yang hidrokarbon berhalogen, tabung harus diisi yaitu sekitar 3 tahun sekali, sedangkan jenis lainnya diisi paling lambat 5 tahun. Ini adalah tahapan atau waktu untuk melakukan isi ulang APAR. Lalu, kalau setiap perusahaan mengisi 1 tahun sekali, apakah tidak boleh? Boleh, sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini, seperti pada tabel di samping ini, adalah langkah-langkah atau tahapan jadwal pemeriksaan dan juga pengisian ulang APAR serta uji tekanan menurut SNI 180 2021. Ini bisa dilihat bagaimana waktu, kapan pemeriksaan, kemudian kapan isi ulang dan melakukan uji tekanan. Pada umumnya adalah uji tekanan 5 tahun sekali. Ini bisa dilihat bagaimana waktu, kapan pemeriksaan, kemudian kapan isi ulang dan melakukan uji tekanan. Pada umumnya adalah uji tekanan 5 tahun sekali. Demikianlah penjelasan tentang teknis persyaratan APAR alat pemadam api portable. Selanjutnya, mendemonstrasikan penyuluhan pencegahan kebakaran. Mendemonstrasikan terkait dengan penyuluhan pencegahan kebakaran dalam melakukan penyuluhan ataupun upaya pencegahan kebakaran. Ada beberapa langkah yang perlu kita persiapkan. Tentunya setelah mendapatkan surat tugas dari kepala dinas. Langkah selanjutnya yaitu merancang penyuluhan, mulai dari membuat lesson plan, membuat materi penyuluhan, membuat bahan tayang penyuluhan, membuat daftar peralatan yang dibutuhkan seperti karung, laptop, proyektor, drum, kompor gas, ataupun bahan bakarnya, baik itu LPG maupun BBM, APAR-nya itu sendiri, korek api dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan daripada peralatan pada saat akan melakukan penyuluhan. Berkoordinasi dengan tim, baik itu internal maupun eksternal, karena dukungan daripada tim itu sangat diperlukan. Penyampaian materi tentunya kita juga menyampaikan 2 hal, baik itu teori maupun saat praktek. Berikut ini adalah video dokumentasi penyampaian materi penyuluhan pencegahan kebakaran. Just the way it goes.
Setelah dilakukan penyuluhan pencegahan kebakaran, maka tentunya perlu kita evaluasi apakah materi yang kita sampaikan tersebut bisa dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat ataupun relawan kebakaran. Hasil evaluasi ini tentunya untuk meningkatkan bagaimana tahapan atau bagaimana kegiatan penyuluhan di kegiatan berikutnya. Demikianlah terkait dengan tugas portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Semoga video ini dapat memberikan gambaran terkait dengan tugas keseharian saya di bidang pencegahan kebakaran. Dan tentunya video ini masih banyak kekurangan, mohon untuk diberikan masukan dengan cara menuliskan di kolom komentar supaya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun orang lain yang menonton video ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.